siang Pak, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil analisis kami terkait dengan kasus 2 yakni perusahaan IKEA. Penerapan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada di IKEA. IKEA merupakan perusahaan internasional yang sudah berlandas pada 50 negara. Nah, seperti yang kita tahu, IKEA merupakan perusahaan yang furnitur yang terbesar yang ada di seluruh dunia. Nah, IKEA ini menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya manusia untuk menjadi landasan penting mereka, yang dimana terdapat kode etik yaitu EWAY, merupakan peraturan kode etik untuk bagi-bagi supplier berdasarkan persyaratan yang ada, yaitu tidak ada pekerja anak, yaitu tidak ada pemaksaan ataupun budak, pekerja paksa, diskriminasi. Nah, persyaratan ini harus dipenuhi oleh supplier untuk menjadi dampak positif di lingkungan masyarakat yang lain sebagai cerminan manajemen sumber daya manusia. Nah, seperti yang kita tahu, IKEA sudah menciptakan komunikasi dua arah supaya tidak ada terjadinya balas dendam antar karyawan serta terjadinya konflik dalam permasalahan tersebut. IKEA ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif terhadap masyarakat. Tidak hanya untuk lingkungan masyarakat, tapi itu juga untuk mereka, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, mendapatkan citra yang lebih positif, dan mendapatkan nama yang lebih baik. Nah, makasih. B. Apakah terjadi diskriminasi pekerjaan pada perusahaan tersebut? Jika tidak ada, jelaskan dan analisa praktik baik yang dilakukan oleh perusahaan. Jika ada, maka jelaskan dan analisa penyebab terjadinya beserta solusi yang dapat direkomendasikan. Tidak ada bukti diskriminasi sistematis di IKEA. Justru perusahaan ini dikenal mendorong kesetaraan, keberagaman, dan inklusi. IKEA menerapkan upah setara, rekrutmen berbasis nilai, dan lingkungan kerja bebas bias. Walau ada kasus individu seperti diskriminasi usia di Amerika Serikat, hal itu tidak mencerminkan kebijakan global perusahaan. Praktik baik dan rekomendasi. Yang pertama, rekrutmen berbasis nilai bukan latar belakang pribadi. Yang kedua, upah dan kesempatan kerja yang adil. Rekomendasi yakni audit keberagaman rutin, pelatihan bias tidak sadar, dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran. Analisis penerapan Good Corporate Governance pada IKEA menyajikan sebuah model yang unik dan kompleks, yang secara fundamental berbeda dari perusahaan publik pada umumnya, karena berpusat pada sistem waralaba dan kepemilikan oleh yayasan atau foundation-based ownership. Nah, dalam hal transparansi, IKEA menunjukkan komitmen kuat pada aspek operasional dan keberlanjutan melalui publikasi laporan tahunan yang detail. Namun, sering mendapat kritik tajam terkait struktur kepemilikan finansialnya yang berlapis dan dianggap buram. Meskipun demikian, struktur yang kompleks ini justru menciptakan sistem akuntabilitas yang sangat jelas, dengan memisahkan secara tegas tanggung jawab antara Inter-IKEA Group sebagai pemilik konsep dan para franchise seperti Inka Group sebagai operator retail. Selanjutnya, akuntabilitas yang terdefinisi ini memungkinkan IKEA untuk secara efektif menjalankan pilar utama DCG-nya, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Komitmen ini terwujud dalam strategi People and Planet Positive, pengadaan bahan baku berkelanjutan, dan penerapan kode etik EWAY atau EY yang ketat bagi pemasok. Nah, kemampuan untuk berfokus pada tanggung jawab jangka panjang ini didukung oleh prinsip independensi yang unik. Nah, struktur kepemilikan oleh yayasan melindungi perusahaan dari tekanan pasar, jangka pendek, dan akuisisi. Sementara, Dewan Pengawas atau Supervisory Board memastikan adanya pengawasan internal yang independen terhadap manajemen.
Kerangka kerja ini pada akhirnya juga bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan atau fairness kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perlakuan adil bagi pemasok dan karyawan hingga penerapan standar yang konsisten bagi seluruh pemegang waralaba di seluruh dunia. Secara keseluruhan, GCG IKEA ini adalah sebuah model hibrida yang menonjolkan kekuatan dalam visi jangka panjang dan tanggung jawab. Namun, di saat yang sama dihadapkan pada tantangan persepsi mengenai transparansi finansial akibat strukturnya yang tidak konvensional. IKEA merupakan perusahaan yang secara aktif menerapkan prinsip Corporate Social Responsibility alias CSR sebagai bagian integral dari strategi bisnisnya. Salah satu fokus utama CSR IKEA terdapat dalam aspek keberlanjutan lingkungan, di mana perusahaan ini berkomitmen untuk mengoperasikan seluruh tokonya menggunakan 100% energi terbarukan, serta menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan seperti kayu bersertifikat FSC dan katun organik. IKEA juga merancang produk-produk rumah tangga yang mendukung gaya hidup berkelanjutan seperti lampu LED hemat energi dan peralatan dapur yang dapat didaur ulang. Komitmen terhadap ekonomi sirkular juga diwujudkan melalui program Buy Back and Resell, di mana pelanggan dapat mengembalikan furnitur lama untuk diperbaiki dan dijual kembali oleh IKEA. Selain itu, IKEA mendorong reparasi dan perpanjangan umur produk melalui penyediaan suku cadang dan panduan perawatan. Dalam aspek sosial, IKEA menjalankan tanggung jawab kemanusiaan melalui IKEA Foundation yang mendukung program pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan kepada pengungsi bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR. Tidak hanya itu, IKEA juga menerapkan prinsip etika dalam rantai pasok globalnya melalui standar IWAY alias IKEA Way of Purchasing Home Furnishing Products, yaitu pedoman perilaku yang melarang pekerja anak, kerja paksa, serta memastikan kondisi kerja yang layak bagi seluruh pekerja di seluruh dunia. Apabila kita berbicara mengenai dampak jika tidak menjalankan CSR, apabila IKEA tidak menjalankan CSR secara konsisten, berbagai risiko dapat muncul, seperti kehilangan kepercayaan konsumen, terutama dari generasi yang muda pada lingkungan dan sosial. Selain itu, perusahaan bisa menghadapi tekanan dari organisasi lingkungan, media internasional, hingga kemungkinan terkena sanksi hukum di negara-negara tempat IKEA beroperasi. Ketiadaan prinsip CSR dalam IKEA juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan lebih lanjut, mengingat skala produksi dan distribusi IKEA yang sangat besar. Apabila kita berbicara mengenai rekomendasi dan masukan, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain adalah memperluas program edukasi lingkungan kepada pelanggan melalui workshop atau kampanye, memberikan insentif lebih besar kepada konsumen yang mengembalikan produk lama, serta memperkuat keterlibatan sosial di komunitas lokal tempat IKEA beroperasi. Dengan melaksanakan CSR secara menyeluruh dan berkelanjutan, IKEA tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, tetapi juga menjaga kelangsungan reputasi dan keberhasilan bisnisnya dalam jangka panjang.